Shalom, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, maka saya ada sebagaimana saya ada dan juga kita semua, khususnya saya dengan istri, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kami baru kemarin dikatakan negatif dari COVID sesudah mulai tanggal 6 Juli. Tanggal 5 Juli kami baru tahu bahwa kami terpapar COVID. Ternyata bahwa hari-hari sebelumnya itu sudah cukup parah. Dan khususnya untuk Ibu Alma. Terima kasih untuk doa-doanya. Hanya karena Tuhan. Dan juga doa-doa daripada saudara-saudara seiman. Malah di Kalimantan ada yang berpuasa khusus untuk kami. Dan terima kasih banyak untuk semua yang Bapak Ibu buat, doakan, perhatiannya. Kami isolasi mandiri dan kemudian ibu-ibu mengantarkan makanan tiap-tiap hari. Para ibu-ibu sudah memperhatikan kami. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis, Pak Diki, Yo, bersama dengan semua teman-teman. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan sudah menyatakan kemurahannya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hari ini saya akan menyampaikan renungan secara khusus pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami ingin berterima kasih untuk hidup ini. Hidup ini sangat berharga. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Baik semua kami yang mendengar dan juga saya bersama istri dan keluarga. Bahwa pelayanan masih harus kami lakukan. Dan kami bersyukur bahwa kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan. Bagaimana Tuhan bicara secara khusus. Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang khusus. Dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan seruan. Dan Tuhan menyampaikan firman-Nya yang begitu dahsyat. Berkati kami dalam penguraian firman Tuhan hari ini. Roh Kudus menolong. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 12. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Matius 12 ayat 19 sampai ayat 21 firman Tuhan berbunyi demikian. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kalau melihat firman Tuhan ini adalah nubuatan dalam kitab Yesaya dan itu digenapi. Yesaya pasal 42 ayat 3. Nah, Yesaya ini menulis tentang pribadi Yesus, kemesiasan Kristus yang diurapi itu bahwa akan datang ke dalam dunia. Segala sesuatu yang dialami oleh Tuhan Yesus itu tertulis dalam kitab Yesaya secara detail. Daripada kelahirannya, kita tahu ada kitab Mika, sejaman dengan Yesaya menyampaikan bahwa di Bethlehem Efrata itu akan lahir seorang pemimpin Yehuda. Dan di dalam Yesaya pasal 42 itu sama bunyinya seperti itu. Dan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ini ya, dia mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, karena orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, mencari kekurangannya, mencari kesalahannya. Orang Farisi itu punya rencana untuk membunuh dia itu dalam pasal 12 ayat 14. Dan Yesus tahu. Ya, tapi orang-orang banyak ikut dia.
Tuhan menyembuhkan mereka. Tanda-tanda sebagai Mesias. Anak Allah yang datang itu. Bahwa ia akan melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi tidak mempercayai itu. Orang banyak ikut berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi unik saudara bahwa Tuhan Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Tuhan Yesus satu pribadi yang tidak pamer siapa dirinya. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh Israel pada waktu itu. Dia tidak seperti itu. Dia tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya tetapi untuk Bapaknya. Saudara, dalam hidup ini kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengambil sedikit pun kemuliaan Allah. Pelayanan kita untuk kemuliaan kita. Kehebatan kita. Kita mencontoh dari dalam pribadi Tuhan Yesus itu. Ya. Hamba yang diurapi. Dalam ayat 18. Bahwa dia yang dipilih oleh Allah. Dikasihi. Dan Allah menaruh rohnya di dalam diri Tuhan Yesus. Ketika dia dibaptis. Kita ingat peristiwa Yordan. Yesus di dalam pengurapan. Saya dengan saudara sebagai orang percaya membutuhkan roh Allah. Untuk hidup setiap hari. Untuk melayani. Melayani suami, melayani istri. Melayani keluarga. Melayani Tuhan dalam gereja. Kita perlu urapan Tuhan. Karena kita berbicara. Kita adalah saksi Kristus. Saudara, ayat ini dalam ayat 20 datang berbicara kepada saya ketika Ibu Alma harus dirawat. Malam kedua saya tidak bisa tidur. Sebagai hamba Tuhan rasanya kuat. Rasanya sudah melayani lama. Ada jiwa-jiwa. Ada jemaat. Ada tempat-tempat yang saya kunjungi. Dan kemudian di sana sekarang berdiri gereja. Di Sabu, di Rote. Ya. Tapi ketika COVID. Ketika saya terpapar itu. Malam kedua hari Rabu. Tanggal 7. Waduh saudara. Saya tidak bisa tidur. Ada pertarungan antara ketakutan istri meninggal. Pribadi diri sendiri meninggal. Tapi ada keyakinan tentang pribadi Kristus. Tapi pada satu sisi merasa keterbatasan sebagai manusia. Kemudian berpikir tentang anak-anak. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Saya berdoa, Tuhan tolong biar saya bisa tidur. Tidak bisa sampai pagi. Dan kalau tidak tidur maka mulai imun tubuh menjadi lemah. Dan virus itu akan menggerogoti. Saya komorbid saudara, ada sesak napas karena jantung. Akhirnya saya malam sampai subuh saya berdoa. Katakan Tuhan tolong jangan ambil istriku. Kami masih harus melayani. Tujuan Tuhan buat kami di Cimahi belum selesai. Dalam keadaan yang terkulai. Tiba-tiba saya ingat ada firman Tuhan yang berbunyi. Bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Saya cepat-cepat. Saya cari ayat itu. Dan dapat saudara Matius 12 ini. Ketika saya mendapatkan itu. Saya katakan terima kasih. Tuhan rasanya saya istri kami terkulai. Semua teman-teman COVID terkulai. Tapi saya yang percaya kepadamu. Yang mengasihi engkau. Tuhan mengasihi aku. Cukup itu Tuhan. Kasih-Mu cukup. Kemurahan-Mu cukup. Saat ini kami sama seperti bulu yang terkulai. Terima kasih Tuhan. Saya mulai menerangkan sendiri ayat-ayat ini. Bahwa saya dan istri tidak dipatahkan.
Walaupun sumbunya sudah mulai pudar. Karena Ibu Alma dehidrasi saudara. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru ketahuan bahwa kami COVID. Tapi ada orang berdoa, Bapak Gembala, Ibu, Pak Diki, Cieni, semua majelis dan semua jemaat berdoa buat kami. Tidak berdaya, saudara. Nyawa itu seperti hembusan angin saja. Tidak berdaya rasanya. Pasal tahu bahwa ada tangan Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan beberapa waktu lalu. Ya. Ini aku ini. Ya. Tenanglah aku ini, jangan takut. Peristiwa di Danau Tiberias. Saya sampaikan firman itu, tapi pada waktu saya takut. Saya tidak tenang. Tapi kemudian ayat ini begitu berbicara, saudara. Dalam hidup kekristenan kita, siapapun kita, khususnya menyampaikan firman Allah, kita perlu ada ayat rema yang berbicara sebagai motivasi pelayanan kita, sebagai bagaimana kita melayani Tuhan, sebagai pemimpin pujian, sebagai singers, sebagai orang tua, sebagai lansia. Ada waktunya di mana Tuhan bicara secara khusus ayat yang pernah kita baca, dan itu memberikan dampak di mana iman menjadi muncul dan kepercayaan menjadi dikuatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi proses itu harus berjalan hingga 12 hari. Saya seringkali merasa saya terganggu, sakit sekali, dan kemudian jantung saya ya, ada O2 ya. Ada usaha daripada Pak Happy yang mencarikan O2 di langganannya. Itu yang saya pasang. Kalau ditanya disesak, saya bilang ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Saya sampaikan firman Tuhan ini kepada istri saya. Dia dalam kesendirian, dalam ketidakberdayaan. Saya sampaikan, Mak, kita ini sama seperti bambu yang terkulai, yang sudah patah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sebagai nubuat tentang pribadinya, tentang karyanya buat orang-orang yang mengasihi dia, bahwa kita tidak dipatahkan. Walaupun kita menjadi pudar, tapi dia tidak mematikan. Haleluya, saudara, haleluya. Haleluya. Pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Dan kemudian saya katakan, Tuhan, ada yang belum aku lakukan dalam pelayanan aku. Bersama dengan istriku. Banyak gambaran-gambaran mengenai pelayanan masa lalu. Dan kemudian terlintas, apa maksud Tuhan? Aku ada di Cimahi, aku ada di GGP sejak 2003. Apa maksud Tuhan? Dan itu mulai berbicara dan Tuhan tanamkan. Haleluya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara lemah, mungkin saudara tidak berdaya, apapun itu. Saudara sama seperti bambu yang patah. Seakan tidak punya pengharapan. Ketidakberdayaan begitu. Tidak tahu mau berbuat apa. Tapi Tuhan Yesus katakan, dia tidak patahkan saudara. Dia mau kasih semangat. Haleluya. Dia memperbaiki. Saudara, bagaimana mungkin bambu yang sudah patah. Dan kemudian ayat 21 dibilang, dan hanyalah kepada dia bangsa-bangsa berharap. Hanyalah kepada Yesus bangsa-bangsa berharap. Dan kemudian kami mengatakan, ya Tuhan, saya juga bersama dengan istri adalah bagian dari bangsa-bangsa, dan hanya kepadamu lah kami akan berharap. Lalu firman Tuhan datang lagi. Biarlah menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Ratapan pasal 3 ayat 26. Saya baca mulai dari ayat 20, 21 terus. Dalam baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan akan lakukan. Kemarin saya swab antigen dan dinyatakan negatif. Oh, kami menyembah Tuhan.
Terima kasih buat semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang berdoa buat kami. Terima kasih. Bapak Gembala, Pendeta Daniel dengan Ibu, Pak Dikis keluarga, Ciedis keluarga, semua teman-teman majelis yang lain. Ibu Ani secara khusus, yang tidak segan-segan mengantar kami ke rumah sakit. Memapah Ibu, dan ketika keluarga ini, Ibu Ani pergi tes antigen, bilang negatif, senang sekali saya. Ini firman Tuhan buat kita. Pengalaman saya dengan Tuhan. Matius 12, bulu yang patah, terkulit, tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Saudara, pegang firman Tuhan yang saudara baca. Sewaktu-waktu ketika ada saat-saat tertentu di mana firman atau ayat Alkitab itu akan berbicara lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat semua kami yang membuka ibadah online ini. Engkau tahu semua kami. Engkau tahu pergumulan yang paling dalam. Engkau tahu iman kami. Engkau tahu bagaimana sikap kami kepadamu. Kami datang. Kami hanya ingin berterima kasih. Tuhan, jamahlah semua kami. Jamahlah keluarga kami. Jamahlah suami, istri, anak-anak kami, cucu kami, mantu kami, buyut kami. Jamah mereka Tuhan, supaya hati mereka terbuka kepada Engkau. Hati mereka boleh terangkat kepada Engkau. Mereka bertobat bagi yang belum bertobat. Dalam suasana COVID ini biarlah menjadi alat Tuhan untuk menjadikan semua kami lebih dekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Kuatkan Roh Kudus. Terus pimpin pola pikir kami. Otak kami yang terbatas ini. Hanya kami tidak bisa sombong, kami tidak bisa mengandalkan kesehatan diri sendiri. Kami tidak bisa, kami harus mempunyai sikap yang benar sama Tuhan Yesus. Lindungi kami dari COVID. Indonesia ada dalam pemandangan Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mari para pendeta yang mengalami terpapar COVID, semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, gereja-gereja. Biarlah Tuhan menolong. Teman-teman kantor di GGP Maranatha Cimahi, Babakan, Tuhan lindungi. Dan terima kasih buat yang sudah divaksin. Dan ini sangat penting. Dan biarlah vaksin itu menolong mereka. Kami tahu pasti menolong. Lebih lagi bahwa kami punya darah Yesus. Tuhan terima kasih. Protokol kesehatan mau tidak mau harus kami lakukan. Dan kami bersyukur. Kami tidak ditinggal sendiri oleh Tuhan. Tuhan bersama kami. Ada teman-teman seiman yang berdoa buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak dengan Ibu semua. Bagi yang sehat. Jangan anggap bahwa tubuh itu milik saudara. Tubuh itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Mari mendekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Dia dekat, dia tidak jauh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.